Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang pada hari ini para pemirsa Infodongs. Kita sedang berada di Yayasan Karuna Dipa. Hari ini kebetulan ada kegiatan open house ya, open house di sekolah Karuna Dipa. Kita akan coba ulik-ulik ini, tanya-tanya tentang seputar yayasan, seputar sekolah Karuna Dipa yang mungkin teman-teman juga banyak belum tahu. Saya juga baru tahu setelah bertemu dengan Pak Kepsek, bertemu dengan beberapa kawan-kawan di Karuna Dipa. Oh, ternyata sekolah ini banyak rahasianya yang harus kita ungkap ini. Baik, bersama saya pada kesempatan pagi hari ini ada Pak Lucky Horiston. Beliau selaku pembina Yayasan Karuna Dipa. Ada Pak Wijaya Chandra yang akrab disapa Ko Awi. Kemudian ada Pak Jamaludin, Koordinator pendidikan, koordinator sekolah pendidikan ya Karuna Dipa. Ada adik kita Alvaro Bastin. Ini lintas generasi, dari generasi awal sampai generasi paling ujung Alvaro sekarang. Baik, teman-teman semua, saya mau mulai dari Pak Lucky Horiston ini, selaku yang paling senior di antara kita. Pak Lucky, mau tanya, ini bagaimana awal mula sejarah ini Karuna Dipa ini sampai kita bentuk buat yayasan ini di Palu ini? Saya menyapa masyarakat dulu. Ya. Selamat pagi, namo buddhaya. Oke. Ya, kami pada waktu itu tahun 1969 daripada adanya kenakalan remaja. Iya. Maka kami membentuk satu klub yang dipimpin oleh Hermanto Chandra, bapaknya Ko Awi. Oke. Pada tahun 69 itu kami berlatih basket. Oke. Karena warga pengikut itu adalah kebanyakan warga Tionghoa. Oke. Jadi yang bisa main basket, kami coba-coba manfaatkan lapangan gor yang terlantar lapangan basketnya. Oke. Kami perbaiki, kami latihan di sana. Oke. Begitu kami latihan di sana berapa tahun, terbentuklah satu klub yaitu namanya BASPI. Oke. Basketball Association Palu Indonesia. Oke. Nah, pada waktu itu kita latihan sudah mulai berkembang, lebih banyak pemain, maka kami berinisiatif membeli satu tempat. Oke, ini anak-anak muda ini. Ya, anak muda. Membeli satu tempat. Jadi kami mencari dana, sesama kami mencari dana membeli satu tempat untuk membangun suatu lapangan. Oke, ini inspirasi, Pak. Jadi anak muda dulu hobi main basket, terpikir untuk bangun yayasan, bangun sekolah, namanya sekarang Karuna Dipa. Jadi pada waktu itu kami sudah terbentuk BASPI-nya, sudah banyak anggota. Iya. Kami berpikir tidak mungkin main basket terus ini. Iya, gimana cara membantu pemerintah? Iya, betul. Sehingga kita juga bisa membangun satu pendidikan untuk membantu pemerintah. Jadi kami bangunlah sekolah swasta itu Karuna Dipa. Oke. Pada waktu itu tahun 82 kami membentuk yayasan, dan tahun 83 kami coba-coba membuka TK-nya yang dilaksanakan di lapangan basket. Wow. Di tempat ganti bajunya lapangan basket. Keren. Ini harus ditahu ini. Kami dari tanggal 18 bulan Juli tahun 1983 itu mulai dibukanya sekolah Karuna Dipa, TK Karuna Dipa. Terus kami bagaimana cara animo dari orang tua murid banyak? Kami cari dana, untuk membangun sekolah SD. Kami belilah di sampingnya lapangan basket untuk membangun SD. Cari dana, kami membangun SD. Pada begitu terbantu SD tahun 1985 gedungnya sudah bisa dipakai. Luar biasa ini. Nah, waktu itu dipakai selama 6 tahun karena SD selama 6 tahun. Di situ masih ada kesempatan kita mencari dana karena selama 6 tahun. Betul. Nah, kita bisa membangun SMP. Begitu jenjangnya SD kelas 6 sudah selesai, kita bisa estafet murid kita ke SMP. Jadi SMP kelas 1 dibuka pada tahun 1991. SMP 1991. Begitu dia berjalan, kami cari dana lagi, kami membangun lagi SMA. Jadi pada tahun 1994 SMA dibuka sampai saat ini. Luar biasa. Itu kalau boleh tahu, Pak, usianya waktu itu usia berapa itu waktu itu? Waktu itu saya punya usia itu masih
umur 30. Oh iya. Supaya anak-anak muda ini usia 30 tahun ini jangan cuma main game online terus. Ya, ini anak usia 30 tahun dulu sudah berpikir buat sekolah, di lembaga pendidikan. Ya, anak-anak sekarang 30 tahun masih main game online, Pak. Ya. Lanjut. Nah, jadi sampai sekarang kami punya basket. Kenapa kita mempertahankan basket? Karena kami dari basket. Oke. Jadi sekolah Karuna Dipa itu dikenal dengan basketnya. Diharuskan lapangan basket. Luar biasa. Jadi murid-murid itu diharuskan harus main basket. Makanya sekarang di tengah-tengah kita ada bola basket itu ya. Main juga main basket ya. Iya. Oke, jadi menurun dia punya kebiasaan hobi. Ya. Jadi perkembangan itu terus berjalan sehingga kami bisa sampai saat ini. Jadi Karuna Dipa itu kami ambil Karuna Dipa itu karena semangatnya kami. Karuna itu adalah kasih sayang. Dipa itu adalah obor. Jadi untuk semangatnya anak muda kami ambil satu nama Karuna Dipa yaitu obor kasih sayang. Luar biasa. Pak, kan orang taunya lihat sekarang Karuna Dipa hari ini sudah luar biasa sekolahnya, prestasinya, kerjasamanya dan seterusnya. Apa suka dukanya dulu waktu anak muda tahun 83 bangun lembaga itu, Pak? Wah, kalau bicara suka duka lebih banyak dukanya. Karena kami pada waktu itu bagaimana caranya mencari dana untuk membangun sekolah. Terus sesudah ada sekolah sudah berjalan, bagaimana menghadapi orang tua murid? Bagaimana menghadapi staf guru? Itu dukanya banyak. Cuma dengan terbawanya semangat, kami tetap juga menjalankan dengan baik. Jadi sukanya buat kami itu, yang mana kami kalau datang di sini, kami merasa senang bahwa kami bisa membangun sekolah ini. Dan kami sukanya itu bisa memberikan pendidikan kepada masyarakat yang ada di Kota Palu dan sekitarnya. Itu senang. Setelah melihat Karuna Dipa sekarang yang dulu dibangun tahun 83, bagaimana perasaannya, Pak? Wah, itulah perasaan itu. Itu saya setiap kali datang sini, kita tidak membanggakan diri kepada orang lain. Betul. Kalau membanggakan diri kepada orang lain, maka kita sombong. Betul. Tapi sukanya kita setiap kali saya injak di halaman sekolah ini, saya merasa bangga dalam diri saya. Bahwa ini adalah sekolah yang kita bisa bangun. Luar biasa. Dan memberikan pendidikan kepada murid-murid lain. Luar biasa ini. Ini perjuangan yang harus diambil spiritnya oleh banyak kita anak muda. Saya bergeser ke Ko Awi ini. Mic-nya boleh pindah. Ko Awi, ini kita sudah dengar tadi nih, luar biasa perjuangannya pendahulunya Ko Awi membangun sekolah. Apa namanya yang dibayangkan oleh Ko Awi setelah pendiri membangun Karuna Dipa sekolah ini, ke depan ini akan seperti apa, Ko Awi? Terima kasih Eko Dongs atas podcast hari ini. Tapi salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Wijaya Chandra. Saya adalah generasi kedua untuk Yayasan Karuna Dipa. Kami meneruskan perjuangan beliau-beliau sebagai pendiri, termasuk almarhum ayah saya yang juga mendirikan Yayasan Karuna Dipa. Tentunya seperti tadi kita dengar, motivasi, semangat perjuangan beliau-beliau ini membentuk sebuah fondasi yang kuat. Jadi fondasi itu ada dua, secara fisik maupun secara jiwa kebatinan dan lain-lain. Fisik kita bisa lihat pasca gempa 2018. Kita bersyukur ketika sebuah bangunan dibangun dengan niat sepenuh hati, dengan perjuangan bagaimana memperoleh donasi dana, karena donasi itu adalah sebuah kepercayaan. Ya, tentu beliau-beliau ketika membangun ini saya tahu betul. Ya, bangunan campurannya, fondasi dan lain-lain. Sehingga ketika ujian utama alam menguji Bapak tidak satu pun gedung kami retak. Begitu ya. 2018 tidak ada perusahaan, tidak ada yang retak. Ya kan? Itu semua bagaimana senior-senior kami membangun secara fisik sekolah ini. Bagaimana kekuatan fondasi, keyakinan, kepercayaan dan niat untuk berjuang untuk dunia pendidikan
selain olahraga. Betul, ya kan? Jadi badan sehat, tapi kalau otak dan jiwa tidak sehat, nah itu bahaya. Nah itulah prinsip kami melanjutkan estafet dari beliau. Jadi kita ini cuma melanjutkan sebuah estafet kebajikan dari beliau sebagai pendiri yayasan. Kami adalah generasi kedua, tanggal 12 bulan 12 2024. Kami menerima estafet itu. Jadi saat ini efektif kurang lebih 1 tahun 2 bulan berjalan. Bahwa kami bersyukur di tengah estafet ini tentunya tiap masa ada waktunya. Tiap waktu ada masanya. Ya, ada gaya kepemimpinan, ada gaya selera anak muda, ada selera masa lalu, ada selera masa kini. Nah, iya kan? Jadi sama. Kalau dulu kan cuma paling media cuma koran, ya kan? Sekarang sudah ada podcast, online, podcast dan lain-lain kan. Nah, ketika kita bisa mengikuti semua gaya lifestyle, keinginan masyarakat, bagaimana kita tetap mempertahankan basic daripada Karunia Dipa dengan multikulturnya, ya kan, multidimensinya, multi agamanya, dan seperti saat tadi sambutan sekolah kami sudah menjadi acuan, ya kan, bahwa sekolah satu-satunya multikultur dengan 5 agama, memiliki guru agama masing-masing, memiliki ruang ibadah masing-masing, dan kita memberikan hak beribadah mereka secara kebebasan. Itu adalah salah satu struktur daripada Karunia Dipa yang kita pertahankan. Ya, kita memang secara basic adalah beragama Buddha, tapi kita tidak pernah paksakan. Ya kan, anak-anak mau happy, mau ikut ajarannya masing-masing. Bahkan kami punya aturan yang sangat tegas. Ya, saya juga kaget waktu saya mengenai estafet itu. Saya kira aturannya banyak. Aturan satu. Kalau pindah agama di Karunia Dipa, terpaksa kita keluarkan. Luar biasa. Ya kan? Jadi itu saya bilang kemarin juga. Rupanya Pak Sendiri ini sudah memikirkan bagaimana kita membuat sebuah sekolah dengan multikultur dan tidak memaksakan agama sebagai tuntutan untuk berubah agar dia sekolah. Ya kan? Tapi kita mendidik anak-anak ini bagaimana damai dalam semua agama. Bagaimana semua merangkul. Ya kan? Bahkan kami sekolah satu-satunya merayakan perayaan agama, Pak. Ya kan? Lebaran ada perayaan. Semua ada lebaran, bahkan kemarin terakhir Nyepi ya. Pak koordinator Nyepi ada, Pak. Iya kan? Jadi kita Waisak ada, Imlek ada, Natal ada, Nyepi ada. Iya kan? Semua dengan keyakinannya masing-masing. Dengan keyakinan masing-masing dan kita semua hadir. Masya Allah, luar biasa. Ya kan? Karena begini, ketika basic daripada saya belajar selama ini ya dari teman-teman dari Pak Sendiri, salah satu basic utama mindset anak-anak itu ya kan terbentuk pada dia usia paling sampai 10 tahun. Basic ya. Bagaimana kita memberikan dia cinta kasih, bagaimana dia bergaul dengan teman-teman beda agama, beda suku, tapi tanpa mengetahui bahwa itu agamanya beda. Karena apa? Mereka menciptakan sebuah hubungan persaudaraan, persahabatan tanpa sekat. Iya kan? Nah itu yang beliau ciptakan di sekolah Karunia Dipa itu. Makanya tagline kami untuk semua. Jadi Karunia Dipa itu Karunia Dipa untuk semua. Karunia Dipa itu untuk semua. Ya kan? Itu bukan cuma tagline slogan cuma bukan lipstick saja. Tema itu dan memang sudah terbukti. Jadi tema terbentuk dari karakter yang sudah ada di sekolah Karunia Dipa. Ya, jadi saya bersyukur, berterima kasih kepada para pendiri yayasan, termasuk almarhum ayah saya, ada juga Pak Robi Chandra, Pak Riki Cowinda, Pak Ruki Royston, dan ada beberapa juga Pak pendiri, Pak Solong Yusuf, termasuk Pak Cahya, Pak Oling, Pak Dr. Arya Cahyadi, ya kan? Nah, beliau-beliau ini adalah founding father, ya, pelopor ujung tombak yang mendirikan sekolah ini yang saya bilang tadi dengan struktur fisik dan jiwa yang siap. Kita ini cuma tukang poles, ya kan? Tukang poles, mengkilat ulang, ya kan? Karena apa mau dipoles kalau benda itu tidak utuh dan kuat? Betul. Ya kan? Cuma kita poles hancur, tapi ketika itu benda pemata, ya kan? Mau dipoles dengan bagaimanapun dia menyala, mengkilat. Nah, saya bersyukur. Ya memang pertama merupakan tantangan. Sebagai saya generasi muda, saya tidak punya basic sebagai pengajar. Saya ini bisnismen. Ya kan, saya bisnismen. Tapi ternyata saat ini bisnismen ilmunya itu dipakai untuk mengelola pendidikan dan konteks positif. Ya kan? Dan saya bersyukur
kayak beliau-beliau ini tetap hadir di sini, bukan motivasi bahwa kami tetap ada. Melihat kau, melihat kami pengurus baru yayasan, memberikan motivasi, memberikan arahan, ya kan, bahkan hari ini bersedia ikut podcast kami. Dan saya sampaikan kalau beliau nggak ada, saya stres, karena yang tahu sejarah bagaimana misalnya Bakriat Us Paket sampai Bakriat Us bangunan ini, saya tahu karena waktu itu kan saya sudah muncul, sudah sering datang, bagaimana beliau dengan ayah semua dan tim yayasan lama itu hadir di sini diskusi, membentuk sebuah sistem, membangun bagaimana membuat arisan untuk apa pendanaan sekolah ini, pembangunan sekolah ini. Bukan cuma ini Pak, ya sekolah ini Pak, kita sekolah ada wihara kita, ada kelenteng, ada pemakaman, betul. Ya kan? Jadi ini satu paket di bawah yayasan di bawah yayasan Undipa. Ya kita bukan cuma mengurus dari lembaga pendidikan PAUD sampai menjadi SMA, menjadi anak-anak didik terbaik. Kami mengurus ibadah, ya kan? Kami juga mengurus orang yang sudah lewat. Jadi ini orang yang hidup sampai orang meninggal diurus, ya kan? Tapi disitulah kita timbul sebuah kesadaran, ya, kesadaran bagaimana harus seimbang hidup ini. Ketika kita terlalu ego, terlalu serakah, atau emosi, apa yang kita dapat? Ya kan? Tapi ketika kita bisa mengelola tenang semua aspek ini, kita akan mencari apa nilai kita hidup sebagai manusia. Ya, luar biasa. Nah, itu dari saya, Pak. Saya sedikit personal ini, Pak Awi. Pak Awi kan bilang tadi beliau ini businessman, asli nih businessman. Kemudian tiba-tiba mengelola yayasan yang ada lembaga pendidikannya, yang ada rumah ibadahnya, yang ada tempat pemakamannya secara sosial. Apa bedanya mengelola bisnis dengan mengelola yayasan atau lembaga pendidikan ini, Pak Awi? Ya, kalau di agama kami ada istilah ketika kita memetik sebuah senar musik, alat musik, kalau setelannya terlalu keras, nadanya terlalu tinggi, bahkan bisa putus, ya kan? Tapi juga ketika senar itu ditarik juga tidak atau terlalu lembek atau terlalu longgar, tidak akan menghasilkan sebuah harmoni suara indah. Betul. Ya kan? Nah, jadi hidup itu harus pas, harus seimbang. Nah, balance antara duniawi kita mencari harta benda, kekayaan, ya kan? Kedudukan, jabatan. Tapi ketika ini kita tidak punya kesadaran, kadang-kadang kita duduk pun sakit. Betul. Ya kan? Bahkan ada orang terkaya di dunia mengatakan dia punya harta 20.000 triliun dolar. Dolar ini Pak, bukan rupiah. Tapi dia tidak bahagia. Tidak tenang ya. Ya kan? Ya kan? Saya yakin ketika kita menanam sebuah kebajikan, ya, kita mencari sebuah, harus bibit yang kita tanamin harus bagus dulu. Artinya apa? Menanam bibit dengan hati. Betul. Jadi bibit kalau sudah ada busunya, tidak mungkin hasilnya bagus kan? Nah, bibit harus bersih dulu. Bersih, murni, bebas penyakit. Kita tanam juga harus di lahan yang subur. Bukan tandus. Ya kan, lahan subur mana? Ya tentu kayak kita membantu para difabel, orang-orang yang tidak mampu, orang yang kelaparan, orang yang memang mengalami musibah. Ya kan, itu adalah lahan kita. Kita lahan, kita tanam bibit yang baik dengan hati yang baik. Jangan lupa kita siram dengan cinta kasih. Karena kalau cuma kita tanam satu, kita berhenti berbuat baik, kita tidak continue dengan menyiram terus dengan kasih sayang, kan bibit itu tidak akan tumbuh, dia akan tertanam saja. Walaupun lahannya subur, karena dia butuh air dan kita kasih untuk kelanjutannya, ya kan? Nah, habis itu kita jaga juga, begitu dia tumbuh kita rawat, kita jaga. Nah, sama sekolah ini, kalau dia sudah tanam fondasinya, sudah siram, kita yang melanjutkan, pohonnya sudah kokoh, sudah gagah, nah, daunnya sudah lebar, hijau, ya kita tinggal pasang lampion-lampionnya, lampu-lampunya, ya kan, pernak-perniknya, ya kan? Ya, itu estafet. Ya kan? Tapi kalau pohonnya kurus kering nggak dirawat, ya kan, apapun mau digantung sana tidak akan bagus. Betul. Ya kan? Jadi saya pikir prinsip dasar hidup itu adalah itu. Bagaimana kita mempertahankan sebuah langkah tahapan, jangan cuma stop di satu sisi saja. Ya kan? Kalau kita stop satu sisi, ya selesai. Ya kan? Karena apa yang kita tabung ini tabungan dunia dan akhirat. Betul. Ya kan? Orang selalu mengatakan saya mengejar surga setelah kematian. Tapi kamu tidak bisa menciptakan surga selama kehidupan.
Ya kan? Apa surga kehidupan ketika kita membantu orang lain dan kita mendapatkan terima kasih, ucapan terima kasih, mendapatkan doa dari orang lain. Doa dari lintas agama itu kan berkat, Pak. Kita punya banyak sahabat, sahabat di bumi maupun itu pasti merupakan bekal untuk sahabat di langit. Nah, itu sedikit pola pikir kami dan teman-teman dari baik pendiri yayasan, pendiri sekolah dan kami yang meneruskan estafet Yayasan Sekolah Karuna Dipa ini. Kami ingin berbuat. Ya kan, kami ingin menyiapkan generasi muda kita yang selalu dikatakan menyambut generasi emas 2045. Karena kan kalau 20 tahun lagi kan generasi emas kan 2045, Pak. 20 tahun lagi antar-antar anak-anak sekolah SD, SMP, SMA itu yang pegang Indonesia. Ya kan, ketika mereka ada siap, ya tidak ada Indonesia emas. Dan Karuna Dipa ingin ambil bagian di situ. Ya, kami siap karena konsep dasar kami adalah masa depan. Sama beliau-beliau 40 tahun lalu tentu menyiapkan ini tentu untuk pergi ke depan. Bukan cuma untuk umat Buddha, tapi untuk kota Palu. Semua. Ya kan? Buktinya itu ada Bapak Koordinator, dia agamanya Islam. Nah, Islam, ya kan? Saya kaget lihat profilnya sudah aja ternyata. Ya kan? Nah, jadi itu sebuah contoh. Ya, makanya saya bilang tadi ada beberapa juga teman-teman yang nanti mengambil studi kedokterannya tentang kebinekaan tunggal ika, bahkan sudah gelar doktornya. Studi bandingnya di sekolah ini. Iya, kalau studi banding karena sini penerapannya ada. Guru-gurunya banyak yang berjilbab juga kok. Banyak. Sama. Iya, jadi kita tidak mengganggu urusan pribadi masing-masing murid agama kepada kepercayaannya masing-masing. Kalau saya sih lebih baik kau tunjukkan apa yang kau perbuat daripada apa identitas agama buat saya kan. Sampai saya sempat tanya sama teman-teman saya, kau ini agama apa? Kenapa? Di mana ada zikir, ada event-event muslim, kau di tengah-tengah ikut berdoa. Di Pura juga saya ada di Pura, ada di situ didoakan di gereja ya kan. Saya sudah pernah membangun masjid, saya pernah membangun pura, saya pernah membangun gereja, tapi saya belum membangun wihara. Karena apa tadi? Kita bisa membangun fisik, tapi kita harus juga bisa membangun jiwa. Ya kan? Saya yakin apa? Saya punya sebuah contoh yang bosan kejadian dalam 1 bulan ini. Saya membangun teman yang kebetulan beliau membangun sebuah tempat ibadah, ya kan? Dia cuma minta bantuan saya engsel, jendela, semua benda yang nilainya saya pikir tidak punya nilai tapi tidak seberapa. seberapa. Begitu saya nilai saya bantu, oke. Begitu saya ketemu beliau ulang di warung kopi ini, saya punya kasus yang 10 tahun, itu selesai di situ. Gara-gara engsel. Luar biasa. Ya kan, jadi jangan memandang enteng setiap bantuan donasi kita yang sekecil apapun, tapi ikhlas. Ya kan, kalau kita ikhlas, yang menjawab itu bukan manusia, ya kan? Tuhan. Luar biasa. Ini kebaikan sekecil apapun jangan dianggap remeh. Betul. Nanti balasannya pasti ada. Apalagi sekolah ini yang kebaikannya luar biasa. Terima kasih Pak Odi. Saya ke Pak Kepala Sekolah ini, Koordinator Pendidikan, Pak Jamaludin. Nah, Pak Jamal, tadi Ko Oi sudah menjelaskan juga, kemudian Pak Luki juga menjelaskan tentang sejarah sekolah ini. Selaku koordinator pendidikan di sini, apa yang sudah dilakukan untuk menjembatani atau meneruskan visi kerja keras dan yang sudah dilakukan oleh founding father pendiri Karuna Dipa ini? Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya masuk di Karuna Dipa ini tahun 1994. Sejak SMA dibuka. 32 tahun yang lalu. Kemudian saya di SMA menjadi kepala sekolah 16 tahun. Kemudian saya ditempatkan di sini. Tentu banyak hal yang saya ketahui. Yang menyangkut pendidikan, bagaimana untuk menciptakan visi misi yayasan untuk berkelanjutan. Tentu sesuai dengan tupoksi kami, yaitu di dalam pembelajaran, termasuk menyediakan tenaga kerja. Ya, kami di sini kalau tenaga kerja itu misalnya yang dibutuhkan guru SMP atau guru SMA, maka
yang menyeleksi langsung itu kepala sekolah dan tim di bawah pengawasan koordinator. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan guru yang kita harapkan. Betul. Nah, Diseleksi, Pak. diseleksi. Nah, dan Pak Ketua tidak mau tanda tangan kalau tidak rekomendasi dari kepala sekolah. Oke. Itu sangat ketat Iya. Jadi itu menunjukkan bahwa kami betul-betul ingin maju dengan SDM ya. SDM yang cukup bagus. ya. Yang kemudian dari segi pembelajaran, tadi Pak Ketua sudah banyak hal dia singgung. Ya memang dulu itu banyak memang di masyarakat tentang pembelajaran agama. Iya. Dan mungkin sampai sekarang masih ada. Semua 5 agama ada gurunya. Nah, jadi kita di sini semua agama ada gurunya. Iya. Bahkan semua agama itu ada ruangan khusus untuk mereka. beribadah. Oke. Nah, di situ sudah tempat pembelajaran sekaligus juga beribadah di situ kalau diperlukan. Iya. Ya, jadi betul-betul multikulturnya kita terapkan itu. Ya, tentu yang kita harapkan ke depan ya peran yayasan semakin banyak. Betul. Nah, dan itu sudah ditunjukkan. Nah, dari segi fasilitas penunjang, misalnya ruang-ruang kelas, kita sekarang ruang kelas semua ber-AC. Ya, karena memang kita harapkan seperti Kenyamanan kenyamanan. Nah, di samping tadi mutu kita capai, tapi bagaimana mereka di sini nyaman belajar. Di samping guru-guru yang berprestasi, ruangannya juga nyaman. Dan guru-guru kita di sini semua sarjana dan master, Lulusan terbaik. ya lulusan terbaik. Apa syaratnya jadi guru di Karuna Dipa ini, Pak? Yang pertama punya ijazah. IPK-nya harus. Yang kedua punya nilai. Ya. Karena kami tidak menentukan standar berapa IPK, tapi kami mengambil yang tertinggi. Kalau yang tapi rata-rata kami yang belakangan ini itu 3,7, 3,8. Bukan kaleng-kaleng berarti. Ya, memang ada kendala kami. Betul. Terutama kebijakan pemerintah kemarin tentang P3K. Oh iya. Nah, guru-guru kayaknya banyak lulus P3K. Jadi, harusnya dikancing memang, Pak. Ya, karena ini juga tidak bisa kita. Walaupun kami sudah memberikan yang terbaik. Tapi kan kembali ke selera masing-masing. Betul. Nah, kira-kira begitu. Betul. Yayasan sudah memberikan reward bagi mereka yang berprestasi. Ya, tetapi namanya selera. Betul. Kami tidak mengikat. Jadi satu yang paling di sini selalu saya katakan di Karuna Dipa itu bebas tapi terikat. Bebas artinya terikat maksudnya selama you di Karuna Dipa, kau tidak bisa bekerja yang tempat lain, betul fokus di sini. Betul. Selama kalau sudah keluar dari sini tidak masalah. Tapi kalau selama jam mengajar, kami tidak izinkan lagi mengajar tempat lain. Betul. Tetapi kalau memang pilihannya sudah mau ke sekolah lain atau pindah, kami juga tidak tahan. Ini dalam rangka menjaga kualitas. Jadi selalu saya tawarkan kalau you sudah ada pilihan lain, lebih bagus mengundurkan diri. Supaya kami tidak terganggu. Karena satu hal yayasan yang selalu tekankan, tidak boleh ada kekosongan ruang kelas belajar. Tidak boleh ada ruang guru yang tidak masuk. Kalau memang tidak masuk, harus sudah siap ada yang ganti. Nah, itulah tupoksi kami yang kita terapkan. Nah, kemarin saya dengar sudah banyak kerjasama. Ada dengan BINUS, ada dengan universitas. SMA ini sudah lama kerjasama, masih zamannya saya sudah ada kerjasama. Tinggal kita lanjutkan ini. Ya, dengan BINUS, dengan di Jawa itu banyak. Dan lulusan-lulusan dari Karuna Dipa banyak sudah yang banyak. Jadi karena banyak kemudahan. Kemudahannya yang pertama, pasti kualifikasinya sudah dijamin, mereka bahkan mereka di sini mendapatkan beasiswa 50% uang pangkal, bahkan bebas uang pangkal. Dan hebatnya mereka seperti Yubaya. Kalau alumni kami itu mendapat cum laude, itu kepala sekolah diundang. Saya ada 4 kali
mengikuti wisuda di Ubaya. Nah, karena dan itu diumumkan di saat itu adalah ini dari alumni Karuna Dipa Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Ini nama Sulawesi Tengah ini sampai ke sana. Jadi kami anunya itu semua dibiayai oleh Ubaya. Betul-betul hanya kita berangkat. Nah, itu bentuk-bentuk kerjasama. Ya. Jadi sekarang bahkan banyak perguruan tinggi yang datang di sini. Untuk presentasi ya. Lebih perguruan tinggi. Iya. Jadi banyak perguruan tinggi sekarang yang melihat Karuna Dipa. Pak kita akan melayani. Nanti tergantung anak-anak mau pilih perguruan tinggi mana. Kira-kira begitu gambarannya. Nah, saya juga seperti Ko Awi tadi yang personal sifatnya, saya ingin sedikit personal ke Pak Jamaluddin juga. Pak Jamaluddin kan Muslim. Ya. Kenapa masuk Karuna Dipa, Pak? Ya, sebenarnya multikulturnya itu bukan sekarang, dari dulu. Cuma ya tinggal ditingkat-tingkatkan. Karena saya masuk tahun 94 itu tidak ada persyaratan di situ agama ini, agama itu. Dan sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Nah, kita punya guru mau pakai jilbab silakan, kita punya siswa mau pakai jilbab silakan, nggak ada masalah. Selama itu sopan. Jadi kita di sini tuh nggak ada itu menjadi persyaratan. Nah, karena ya biasa mungkin dalam sistem penerimaan guru, ya mungkin saja orang beranggapan yang masuk di sini pasti mayoritas Islam. Karena kepala sekolahnya Islam, koordinatornya Islam. Tapi ternyata tidak. Tidak ada nepotisme. Malah sudah haji. Padahal belum haji. Saya kasih contoh kemarin, saya bilang bahasa Inggris yang saya terima 3. Yang saya terima pertama adalah nomor urutan paling tinggi. Dan itu dari Kristen, bukan dari Islam. Jadi itu mungkin dalam segi penerimaan karyawan kita tidak melihat itu, kecuali cuma dia apa boleh buat. Ini cerminan Indonesia ini ada di Karuna Dipa ya, Bhinneka Tunggal Ika. Dan malah pada saat pendidikan dulu, Yayasan Karuna Dipa itu menekankan kalau murid-murid agama lain, mereka itu setiap murid ada buku pribadi. Jadi kalau yang Muslim, hari Senin dia harus menyetor di mana imamnya pada tempat Kalau gereja atau Kristen atau Katolik, di mana pastornya atau pendetanya tanda tangan. Itu mendadakan bahwa murid itu masuk ke tempat ibadah. Luar biasa ini. Nah, Pak Jamal, terakhir mungkin dari Pak Jamal. Ke depan apa yang mau dilakukan ini di sekolah Karuna Dipa, di lembaga pendidikannya ini? Setelah hari ini kita kan ada open house ini ya, penerimaan siswa baru dan seterusnya. Yang pertama tentu kita perbaiki di dalam dulu. Baik sumber daya manusianya, guru-guru kami. Yang kedua tentu fasilitas. Fasilitas ini Koabi terus genjot ini. Bahkan rencananya ini Pak, ini ruang-ruang kelas. Diganti semua meja dan kursinya dengan yang terbaik lah, ya kira begitu. Itu salah satu langkah. Yang kedua, kami tidak pernah berhenti untuk mensosialisasikan. Bukan berarti harus masuk di Karuna Dipa, tapi paling tidak dia tahu Karuna Dipa itu bagaimana. Kan orang kan selama ini yang nempel di kepala orang ini, Karuna Dipa kayaknya untuk kalangan tertentu. Nah, ini yang mau kita coba hilangkan image ini, Pak ya. Ya memang dulu begitu. Buktinya sekarang kepala sekolahnya Muslim dan haji. Karena dulu kan katakan sekolah mahal orang bilang. Betul. Hanya orang-orang tertentu lah. SPP-nya murah. Padahal SPP-nya itu murah dibandingkan dengan yang lain. Betul. Yang kedua, bukan berarti yang tidak mampu tidak bisa sekolah di Karuna Dipa. Di Karuna Dipa menyiapkan beasiswa dari yayasan. Kalau tidak mampu ada pemotongan SPP mereka. Kalau dia punya anaknya lebih dari 1 di Karuna Dipa dan dia katakan kesulitan untuk membayar, ada kebijakan dari yayasan. Jadi banyak hal. Jadi banyak. Kemudian kalau dia berprestasi, pernah mewakili sekolah, itu bisa bebas SPP. Jadi itu kiat-kiat yang. Jadi sekali lagi bukan berarti kita mempromosi supaya masuk di sini, tapi paling tidak dia tahu Karuna Dipa seperti apa. Karena dengan dia tahu boleh jadi.
Luar biasa. Terima kasih Pak Jamal. Saya ke Alvaro ini. Alvaro ini hobi main basket pasti. Betul. Nah, Alvaro, apa yang dirasakan pengalaman Alvaro sudah dari TK Alvaro ya? Iya, dari TK. Di Karuna Dipa ini apa yang Alvaro rasakan untuk ditahu sama orang, oh ternyata begini sekolah di Karuna Dipa ini. Terutama lingkungannya ya, Iya. sangat nyaman, Oke. nyaman sekali. Terus untuk teman-teman mungkin di sini untuk kasus bully-bully dan lain-lain sangat jarang sekali, hampir tidak ada bahkan. Oke. Terus untuk pertemanan kita dari berbagai ras, Terbuka agama, ya? terbuka, multikultur. Oke. Terus apalagi dari segi beasiswa mungkin prestasi kalau menang gitu dapat potongan biaya. Oke. Gitu. Kebetulan kemarin tim basket Karuna Dipa menang ini. Selalu kayaknya Karuna Dipa gitu. Saya kebetulan juga sekolah saya dulu sering lomba basket. Kalau sudah ketemu Karuna Dipa, kayaknya susah kita juga. Untuk lomba-lomba kita semua dibiayai oleh yayasan, tidak ada pakai uang pribadi semua. Oke. Terus kalau menang lagi dapat bonus lagi dari yayasan. Banyak plus-plusnya. Banyak plusnya. Nah, Alvaro, tadi Alvaro bilang soal di sini tidak ada kasus bullying dan seterusnya. Bagaimana atau apa pesan-pesan biasa guru di sini untuk supaya kita berteman dengan sesama, beda ras, beda suku, apa yang biasa diajarkan di Karuna Dipa ini? Biasanya diajarkan sih seperti kita ini semua keluarga ya. Oke. Jadi bukan cuma sekedar teman, semuanya keluarga. Jadi biar dari beda suku, beda ras dan lain semua dianggap keluarga. Jadi ya begitu. Jadi Karuna Dipa ini bukan sekedar sekolah, Pak, rumah ya. Rumah besar. Rumah besar. Ya? Semua umat. Oke, luar biasa. Bisa berkawan dengan siapa saja. Iya. Nah, terakhir Alvaro. Alvaro ini untuk supaya orang kan kira ini kalau di Karuna Dipa tadi dibilang Bapak kayaknya mahal sekali kuliah di sekolah di Karuna Dipa ini. Apa anunya Alvaro untuk jawab ini orang? Jujur sekolah di sini dengan biaya uang pangkal cuma 4 juta, kena potongan lagi gitu. Oke. Potongan Diskon 50%. Banyak diskon. Diskon Imlek. SPP-nya juga murah, dengan kondisi fasilitas segini banyak, ada lapangan basket, mungkin ruang kelas semua full AC, semua mau mengikuti lomba dibiayai semuanya. Worth it sekali sebenarnya. Oke. Nah, yang Alvaro tahu alumni Karuna Dipa sudah kemana saja ini sekolahnya? Karena kebetulan kita SMA Karuna Dipa kan banyak ini kerjasama. Iya. Kayak Ubaya, Petra, Ciputra, Binus kan. Kebanyakan sih alumni kakak kelas saya semuanya ke Ubaya, ke Petra. Itu pun dibantu oleh yayasan pihak sekolah. Ya. Jadi kalau sudah di Karuna Dipa lolosnya bebas tes ke sana ya? Iya, bisa dari bantuan dari proses maupun biaya. Oke. Nah, ini Alvaro pegang bola basket itu prestasi paling yang susah diingat, susah dilupakan. Iya, susah dilupakan. Apa prestasi basketnya Alvaro dengan bersama teman-teman di Karuna Dipa? Bersama teman-teman. Kita ini ya sering latihan bersama selalu. Terus juara beberapa kali baru-baru ini ada juara. Terus ada 2 dari teman tim saya lolos Popnas waktu itu. Popnas ya? Ya, di Gorontalo. Ini kayaknya kalau mau Popnas yang pertama kali di list ini Karuna Dipa kayaknya. Mau cari atlet biasanya yang langsung dilirik Karuna Dipa. Karena kita bangun dari Basket. Oke. Sekolah Karuna Dipa harus identik dari basket. Oke. Nah, terakhir saya mau mulai dari Pak Luki dulu, kemudian nanti sampai ke Alvaro. Pak Luki, harapannya Pak Luki ke depannya. Semua saya akan tanya yang sama. Harapan Pak Luki ke depan melihat sekarang dipimpin oleh Ko Awi, kemudian melihat Alvaro sekarang. Apa harapannya Pak Luki ke depan untuk Karuna Dipa dan sekolah ini? Baik. Kalau harapan saya, kami sekolah ini kan demi bangsa, demi Sulawesi Tengah. Kami menampung semua murid yang mau datang ke sini, dan kami dari yayasan juga dari penerus kami itu juga bersatu inisiatif supaya kita punya Kota Palu ini bisa lebih dikenal, dan kita harus membantu orang yang lebih mau itu berkebersamaan sama kita. Luar biasa. Jadi untuk demi besarnya Karuna Dipa, demi bagusnya prestasi di Sulawesi Tengah. Luar biasa ini. Nah, Ko Awi ini sebagai yang dan nanti juga Ko Awi pasti akan meneruskan estafet di yayasan, di lembaga pendidikan. Apa yang disiapkan sekarang di Ko Awi untuk? Terima kasih info dong.
Jadi tentunya beliau ini sudah contoh. Iya. Ini 3 generasi. Tiga pendiri, ayahnya Alvaro itu murid. Iya. Kalau di Pak, Karuna Dipa. anaknya murid lagi. Iya. Ya kan? Artinya dari generasi yang ada mempercayakan anaknya kembali ke sekolahnya yang lalu. Itu adalah sebuah keyakinan bahwa menginginkan putra putri menjadi yang terbaik. Betul. Ya kan, tentu kita melanjutkan sebuah estafet ini sudah jelas. Betul. Ya kan, antara motor kita, sistem kita, SDM kita, fasilitas kita, ya kan, termasuk kegiatan hari ini semua IO-nya dan tim acaranya semua mantan alumni Kardip. Oke. Ya kan, putra putri saya juga alumni Kardip semua. Oke. Ya kan, jadi kita yakin, makanya juga banyak teman-teman yang ada juga beberapa pejabat semua menyekolahkan anaknya di sini. Iya. Saya tidak tanya kenapa bapak sekolahkan di sini. Saya bilang di sini, pertama sistemnya itu terbuka. Oke. Semua agama bisa masuk, pergaulannya baik, sehingga anak saya tercipta dalam mindsetnya bahwa kita ini sama semuanya. Iya, betul. Kedua, membuka hubungan antar etnis di sini. Iya. Ya kan? Nah, kalau kita sebagai dasar seorang pengusaha mau sukses, kita kuncinya hubungan. Betul. Semakin banyak relasi kita, makin banyak hubungan kita. Rezeki semakin terbuka. Nah, itu poinnya kan. Jadi itulah hubungannya. Betul, Ya kan? betul. Kalau kita bahas anak kita menjadi pengusaha, menjadi guru atau menjadi apapun, kan dasarnya kuat dulu. Iya. Kalau enggak nanti begitu dia bilang itu beda, ini beda. Akhirnya nggak ada teman dia. Betul. Ya kan? Kalau itu teman saya, sekolah saya, itu teman sekolah saya, sama kayak sekarang, zaman sekarang. Coba lihat, yang paling kuat mengadakan acara adalah alumni. Betul. Ya kan? Betul, Kenapa? betul. Masa lalu itu indah. Betul. Semua bersahabat. Diciptakan Tidak ada pengalaman yang luar biasa. Tidak ada, saya agama apa, suku apa. Akhirnya justru pemata-mataan ini jadi membuat kita tambah jauh. Betul. Ya kan? Tentu tujuan beliau, dasar beliau, cita-cita semua para pendiri kita akan lanjutkan. Oke. Ya kan? Nah, terbukti ini mesti 1,5 tahun kita sudah menunjukkan sebuah peningkatan yang positif. Betul. Dari murid, dari prestasi, ya kan, dan juga hal-hal lain baik untuk pemerintahan bahkan untuk nasional. Oke. Ya kan, kalau salah tahun lalu itu ada 4 cum laude ya. Iya. Nah, 4 cum laude kita di sekolah-sekolah di Di Pulau Jawa. Oke. Ya kan, bahkan ada summa cum laude kalau salah ya. Iya. Nah, saya juga kaget dulu, jangan saya dengar summa cum laude. Begitu saya pegang sekolah ini ternyata ada summa cum laude. Sebenarnya belum saya pegang, masih zamannya beliau ini. Iya. Yang lulusan zaman beliau, karena kan sudah kuliah 3 tahun lalu kan. Betul. Berarti lulusan masih zamannya beliau. Muncul summa cum laude zaman saya. Iya, luar Saya biasa. dapat tampias kan. Ya kan? Itu sebuah kebanggaan. Betul. Saya bilang tadi, berlian itu berasal dari sebuah batu bara yang kotor. Betul. Tapi ketika dia dipoles ya. kalau Biar dia akan kelihatan. bersinar ulang. Betul. Depannya. Demikian. dari saya. Baik. Terima kasih. Pak Jamal, seperti yang disampaikan juga Pak Luki Koawi tadi, ke depan apa yang akan dilakukan, kerjasamanya misalnya, atau program-program dari sekolah atau yayasan yang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di tempat ini. Ya, terima kasih. Jadi di samping kerjasama dengan perguruan tinggi, bahkan kita bisa kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Oke. Kami di samping kami akademiknya, yang non akademik, terutama basket itu memang ada skala prioritas buat kami. Nah, tapi identitas ini. Jadi ekstrakurikuler yang sudah berjalan saat ini, yang pertama basket, itu sudah jalan dari dulu. Yang kedua adalah renang, itu kerjasama dengan Millennium. Nah, di sana sudah kerjasama dengan Millennium renang. Kemudian karate, itu sudah jalan. Kemudian ada dance yang sudah tampil tadi itu binaan-binaan mereka. Jadi di samping akademiknya, non akademiknya kan juga persiapkan. Ya, nah itu yang tentu kalau non akademik ini butuh kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang menunjang kegiatan-kegiatan ini. Nah, kira-kira begitu. Baik, luar biasa. Nah, terakhir ke Alvaro nih. Alvaro, setelah dari sini apa rencana Alvaro ke depan nih? Mau lanjut jadi atlet basket kah? Atau mau kuliah kemana kah? Atau apa rencana Alvaro setelah dari Karuna Dipa ini?
Setelah dari Karuna Dipa. Iya. Tunggu, sekarang kelas berapa Alvaro? Saya kelas 10, kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Oh, masih lama ya. Tapi ke depan kira-kira apa bayangannya Alvaro? Mungkin mau kuliah dulu. Ya, oke. Iya. Bisa kuliah sampai jadi atlet ya. Masya Allah. Nah, terakhir untuk Alvaro, pesannya Alvaro untuk teman-teman yang banyak juga orang merasa bahwa di Karuna Dipa itu hanya satu golongan saja di sini. Bagaimana Alvaro menjelaskan itu? Karuna Dipa ini sekolah multikultural dari awal. Semuanya terbuka. Alvaro berteman dengan siapa saja ya? Semua dari segala suku, agama dan lain. Sekolah ini semua terbuka. Jadi semua bisa masuk, semua kalangan gitu. Terus mungkin yang mau ikut eskul dan lain-lain kan di sini lengkap ya. Banyak eskulnya ya. Banyak eskulnya. Oh, luar biasa. Terus karena saya dari eskul basket, khusus eskul basket, dapat free gym lagi. Dari disupport dari Pawi ketua yayasan kan. Ya gitu sih. Baik. Nah, luar biasa bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Saya berterima kasih kepada Ko Awi, Pak Luki, Pak Jamal, Alvaro. Dan hari ini saya mendapat banyak insight, banyak pembelajaran dari Ko Awi tentang bagaimana menjadi hidup kita harus seimbang, bagaimana perjuangannya generasi awal, dan kita juga baru tahu ternyata sekolah ini didirikan oleh anak-anak muda yang senang dengan basket. Dan sampai hari ini identitas itu tidak hilang. Demikian, kita akan berjumpa di bincang-bincang ke depan. Oke, silakan. Izin berikan. Boleh. Nah, terima kasih. Kita dapat oleh-oleh dari sejarah Yayasan Karuna Dipa. Kisahnya, situs Pantang mundur. Oke. Ini tentang semua. Ini suka dukanya di dalam ini. Berpuluh tahun perjuangan beliau. Saya mencetak bukunya. Ya. Oke. Insya Allah kita datang kembali ke Yayasan Karuna Dipa dengan sesuatu yang pasti luar biasa lagi. Demikian, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.